Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai supervised learning support vector machine. Nah, tugas ini adalah penugasan dari mata kuliah kecerdasan buatan pada TI atau AI in IT. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine atau SVM. Kemudian yang poin nomor 2 yaitu dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Kemudian yang ketiga, mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Dan poin yang keempat yaitu menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, penugasan yang pertama yaitu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video penjelasan. Tidak ada batasan durasi. Yang harus dijelaskan pertama yaitu mengenai konsep dasar support vector machine, meliputi definisi dan tujuan, kemudian komponen utama SVM, intuisi SVM, kernel trait, dan juga mengapa harus memilih SVM. Kemudian pada penugasan poin B yaitu penerapan SVM-nya. Nah, studi kasusnya itu ada pada dataset Titanic. Nah, harapannya mahasiswa itu menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evaluasi modelnya. Di sini terdapat deskripsi dataset dari dataset Titanic. Kemudian langkah-langkah umum implementasinya yaitu sebagai berikut. Dan yang poin nomor C yaitu evaluasi dan visualisasi hasil. Dan yang terakhir adalah refleksi dan pertanyaan diskusi. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan penugasan pada poin yang A. Nah, di sini saya meminta bantuan AI untuk memudahkan pengerjaan. Tolong bantu saya. Oke, kita kirim file di sini. Sorry. Kita taruh di ChatGPT yang baru, new chat. Oke. Penugasan SVM. Kemudian kita copy agar ChatGPT tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep dasar support vector machine ini. Berikan dalam bentuk kalimat paragraf. Enter. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar support vector machine, yaitu definisi dan tujuannya. Nah, SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi.
Nah, di sini terdapat penjelasan dari ChatGPT. Jadi, support vector machine atau SVM ini adalah salah satu algoritma dalam supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Oke, kemudian definisi dan tujuan. Definisinya sudah. Definisinya adalah ini, salah satu algoritma dalam supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menemukan batas pemisah terbaik yang optimal yang dapat memisahkan data dari dua kelas atau lebih secara akurat. Kemudian masuk ke poin nomor 2, yaitu komponen utama SVM. Itu meliputi hyperlink, margin, dan juga supervectors. Hyperlink. Hyperlink merupakan garis keputusan yang memaksimalkan jarak terhadap data dari masing-masing kelas yang paling dekat dengannya, yang disebut sebagai support vectors. Satu lagi apa nih? Margin. Oh, ini margin nih. Dalam konteks klasifikasi, biar dalam konteks klasifikasi, SVM ini bekerja dengan cara mencari sebuah garis atau bidang yang disebut hyperlink yang memisahkan data antar kelas dengan margin yang paling besar. Nah, hyperlink ini merupakan garis keputusan yang memaksimalkan jarak terhadap data dari masing-masing kelas yang paling dekat dengannya, yang disebut sebagai support vectors. Nah, ketiga komponen ini merupakan inti dari kerjasama SVM. Kemudian yang ketiga itu intuisi SVM. Intuisi dari SVM ini adalah memilih hyperlink yang tidak hanya memisahkan data dengan benar, tetapi juga memiliki jarak maksimal dari titik data yang paling dekat dari kedua kelas. Intuisi SVM. Bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal? Dengan cara memilih hyperlink yang tidak hanya memisahkan data dengan benar, tetapi juga memiliki jarak maksimal dari titik data yang paling dekat dari kedua kelas. Kemudian kernel trick menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel trick. Dalam sudah atau tidak? Dalam kasus data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai kernel trick. Melalui teknik ini, data di-mapping ke ruang berdimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan secara linear. Nah, beberapa jenis fungsi kernel yang umum digunakan meliputi linear, radial basis function atau RBF, polynomial, dan sigmoid.
Oke. Nah, selanjutnya pada poin nomor 5, mengapa harus memilih SVM? Karena algoritma dari SVM ini sangat efektif dalam ruang fitur yang tinggi. Kemudian tangguh juga terhadap overfitting dan juga memiliki kinerja yang sangat baik dalam memisahkan kelas. Oke. Mungkin langsung saja ke penerapan SVM ini. Selanjutnya masuk ke penerapan SVM pada poin B dengan studi kasus dataset Titanicnya. Di sini kita menggunakan AI untuk mempermudah pengerjaan. Tolong bantu saya untuk mengerjakan pada poin B. Saya akan mengirim filenya. Kita langsung saja upload di sini file datasetnya, kita upload. Oke. Kita baca ulang. Oke. Berikan tutorial pengerjaannya dan juga kode collect-nya. Oke, kita tunggu. Oke, langsung saja. Oke. Kita ikuti langkah dari ChatGPT sesuai dengan langkah penugasannya juga. Yang pertama itu import library dan datasetnya. Ini kita copy, kemudian running. Setelah itu masuk ke upload dulu file. Nih. Oke, kita di sini kita running agar dapat mengupload file titanic.csv. Titanic, oke. Oke, sudah membaca. Kemudian setelah itu deskripsi dataset Titanic. User IDs for specific class. Oke. Basic class name. Passenger supervised basic class name. Age, ship spares, ticket care,
cabin, tiket fare, cabin. Oke, sudah lengkap. Nah, ini sudah. Selanjutnya masuk ke para pemrosesan data menggunakan handling missing file dan encoding kategorialnya. Berarti para pemrosesan data ini copy, oke, running. Di sini terdapat file. Cocokkan terlebih dahulu. ID 1 2 0 1 2 3 4. Selanjutnya masuk ke check missing file. Berarti ini langkah yang pada poin B, pra pemrosesan mengenai menggunakan handling missing file dan juga encoding kategorial. Missing file. Sini kita minta bantuan ChatGPT untuk menjelaskannya. Tolong berikan penjelasan dalam bentuk kalimat paragraf yang mudah dipahami. Peringatan atau warning yang muncul tersebut berasal dari perubahan kebijakan terbaru di Pustaka Pandas. Mana? Khusus terkait penggunaan fungsi kolom data frame. In paste atau true pada kolom data frame. Kolom data frame yang data frame in place true. Edge filler. Oke. Ya, saya menonton dari kolom edge bukan ada. DF edge sama DF ember. Oke, running ulang. Nah, ini dia hasilnya. Langkah handling missing dan file dan juga encoding kategorial. Jadi ini adalah output dari poin B, yaitu mengenai miss
encoding, prapemrosesan yaitu menghandle missing value, dan juga encoding kategorial, encode kategorial. Outputnya itu seperti ini. Kita minta jelasan dari ChatGPT. Berikan penjelasan dari output tersebut. Output tersebut merupakan hasil dari tampilan awal dataset Titanic yang sudah melalui praprosesan dan encoding, yang dimana beberapa kolom kategorial telah dikonversi ke bentuk numerik agar bisa digunakan dalam algoritma machine learning. Oke, berarti pada output ini sudah menghasilkan sudah berhasil melalui pemrosesan data dan encoding. Selanjutnya yaitu masuk ke poin yang C, yaitu split data dan split data dengan training, yaitu training dan testing data. C itu ini sudah saja karena tadi datanya error. Di sini saya minta bantuan. Selanjutnya split data. Berikan kodenya disertai penjelasan. Samakan from scalable model section. From scalable model section. Di TF drop supervisor S1. Oke, selanjutnya masuk ke split data. Samakan terlebih dahulu sama atau tidak. Oke, sama. Langsung saja di running. Setelah kita menggunakan kode yang ini, oke, kita minta bantuan ChatGPT untuk pada bagian split data pada poin nomor 4 tentang
harusnya bagaimana? Kenapa data saya tidak memiliki output pada saat di running? Kita tunggu jawabannya. Pertanyaannya bagus. Secara default train test split dari set clearance model selection ini memang tidak menghasilkan output yang ditampilkan layar karena fungsinya adalah membagi data menjadi beberapa variabel. Jadi kalau kamu melihat hasilnya, kamu perlu menambahkan perintah print atau set. Oh, tolong. Selanjutnya. Oke, ini ya. Copy. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sudah bisa. Nah, ini dia ya. Ini split data. Karena fungsinya adalah membagi data menjadi beberapa variabel, yaitu xtran, xtest, ytran, dan ytest. Xtran, oke. Tran ini adalah training dan juga y ini training, testing, training, testing. Yes ya. Oke. Oh. Oke, di sini saya sudah berhasil pada poin saya, yaitu membagi data training dan juga data testing. Ini adalah outputnya. Di sini terdapat extreme set dengan nilai 712,7, kemudian X testingnya yaitu 179,7, kemudian Y trainnya itu 712,7 dan Y testingnya 179,7. Ini nilainya sama, ini
Eksternnya sama, terus data juga sama. Selanjutnya masuk ke poin D, yaitu fitur scaling. Ini saya meminta ini disertai kode untuk kemudian masuk ke fitur scaling, yang itu menggunakan standar scaler. Menggunakan standar scaler, fitur scaling ya. Fitur scaling lagi, copy saja. Nah, ini fitur scaling, copy, kemudian salin, running. Baca ulang soalnya. Jadi di sini langkah umum implementasi kelima, yaitu fitur scaling menggunakan standar scaler. Ini fitur scaling. Nah, berikut adalah outputnya, yaitu contoh data setelah di scaling. Nah, yang pertama yaitu ini nilai physical saya, yaitu yang pertama minus 1, minus 0, 0, 0, 0,8, nilainya sama. Kemudian angka dari seksi ini 0, juga, kemudian H nya juga, SCBSP nya juga, kemudian VARS nya juga, var. Di sini saya akan meminta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan. Ini adalah output dari fitur scaling. Tolong berikan penjelasan dalam bentuk kalimat paragraf. Di sini saja. Tidak bisa ya? Tidak bisa, berarti di tempat tadi saja. Send. Nah, setelah dilakukan proses fitur scaling menggunakan standar scaler, setiap fitur numerik dalam dataset diubah agar memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Hal ini penting dalam algoritma seperti SVM,
Contoh hasil dari 5 baris pertama adalah dilakukan scaling menunjukkan bahwa nilai-nilai pada fitur seperti visi kelas dan yang lain itu telah dinormalisasi ke dalam bentuk standar score atau z-score. Oke. Sebagai contohnya itu pada baris pertama nilai H memiliki skor 1,25. Kita lihat H, oke, ini 125 ya, yang artinya umur penumpang tersebut berada di sekitar 1,25 standar deviasi di atas rata-rata umur. Nah, proses ini membantu model SPM dalam membentuk hyperplane yang optimal tanpa terdistorsi oleh fitur yang memiliki skala besar seperti VER. Mana fitur VER? Oh, ini ya, VER. Sehingga hasil klasifikasi menjadi lebih akurat dan stabil. Oke, berarti itu penjelasannya. Selanjutnya kepelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default atau RDF. Kita lihat ini, scroll aja. Ini ya training modelnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin nomor 6, yaitu pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default RDF. Oke, selanjutnya masuk ke pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default RBF. Jadi di sini saya sudah menggunakan kode nomor 6, tapi outputnya seperti ini. Saya akan minta kode yang benar. Tolong berikan kode pada nomor 6 yang benar. Oke, kita tunggu sebentar. Ini kameranya mati, saya tidak tahu kenapa, padahal di OBS sudah saya hidupkan. Nah, untuk langkah ke-6 mengenai pelatihan model SPM menggunakan kernel BF, berikut adalah kode benar dan lengkap. Oke, ini adalah kode yang benarnya. Dan di sini ada penjelasannya kernel sampai BF kernel. Oke. Copy. Model FM berhasil dilatih. Output adalah seperti itu. Kalau kita tambahkan ini, udah seperti ini ya. Ini melatih model menggunakan SVC dengan kernel default. Oh. Yang keluar seharusnya bagaimana?
ada penjelasan singkatnya. SPM model coba ini. Oh, ini default SVC roomnya adalah random 42. Selanjutnya masuk ke evaluasi hasil, yaitu akurasi, klasifikasi, report, dan function matrix. Ini ada di sini. Kelas prediksi data uji, akurasi, klasifikasi. Ini ada di sini ya. Copy, kemudian kita di sini mengeluarkan output akurasinya yaitu 0,8. Kemudian report klasifikasinya yaitu precision. Di sini terdapat angka 0,1 yaitu dengan nilai 0, prosesnya itu 0,82, begitu juga dengan 1, kemudian recall 0,89 dan 0,87, kemudian S1 score 0,85 dan 0,76, kemudian supportnya 105 dan juga 74. Nah, untuk akurasinya itu F1 score itu 0,82 dan supportnya 179. Kemudian makro AVG-nya itu 0,82, 0,88 untuk recall dan 0,81 untuk F1 score dan 179 untuk support. Kemudian wake AVG-nya itu 0,82 untuk precision, 0,82 untuk recall dan 0,81 F1 score dan juga supportnya 179. Nah, di sini terdapat visualisasi confusion matrix. Oke. Classification report. Ini classification report ini. Kemudian akurasinya ini. Oke. Dan confusion matrixnya adalah ini. Jadi di sini untuk nilai aktualnya yaitu 93, dan prediknya itu 53. Selanjutnya ini aja nih, kita akan berikut adalah output
7. Oke, kemudian kita copy ini, berikan penjelasan dalam bentuk kalimat paragraf mengenai evaluasi dan visualisasi hasil dari nomor 7. Nah, ini adalah jawabannya. Berdasarkan hasil evaluasi model support SPM pada dataset Titanic, diperoleh nilai akurasi sebesar 81,56 yang menunjukkan bahwa 81 ini ya, 81,56 yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Nilai akurasi ini berarti sekitar 8 dari 10 prediksi terhadap data uji adalah benar. Dari Visual Confusion Matrix ini ya, Confusion Matrix sekitar terlihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan 105 penumpang yang tidak selamat dengan benar dan 74 105. Nah ya. Oh ini 105 ya, dan juga 74 penumpang yang selamat juga sebagian besar diklasifikasikan dengan benar. Dari classification report diketahui bahwa kelas tidak selamat pada level 0 memiliki nilai precision sebesar 0,82. Ini ya, 0,82 dan recall 0,89. Ini. Sedangkan kelas selamat pada level 1 ini itu memiliki precision 0,82 dan recall 0,72 ya. Hal ini menunjukkan bahwa model sedikit lebih baik dalam mengenali penumpang yang tidak selamat dibandingkan dengan yang selamat. Kemudian F1 score secara umum berkisar antara 0,76 hingga 0,85. Yang mencerminkan keseimbangan yang baik antara proses dan recall. Oke. Sudah, selanjutnya masuk ke refleksi, pertanyaan dan diskusi. Berikan jawaban dalam bentuk kalimat paragraf. Saya masuk ke ini. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus Titanic, bagaimana SPM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Nah, jadi hyperplane dalam kasus Titanic itu merujuk pada batas keputusan yang ditentukan oleh algoritma SPM untuk memisahkan penumpang yang diprediksi selamat pada label 1 ini pada label 1 dengan yang tidak selamat pada label 0 dalam ruang fitur multidimensi, misalnya kombinasi umur, jenis kelamin, kelas, dan biaya tiket. Nah, SPM ini mencari sebuah bidang hyperplane yang paling optimal dalam membedakan kedua kelas tersebut. Hyperplane ini dipilih sedemikian rupa sehingga jarak margin
Jarak atau margin dari titik data terdekat dari masing-masing kelas ke hyperplane tersebut adalah maksimal, yang artinya penumpang yang berada di satu sisi hyperplane diklasifikasikan sebagai selamat, sedangkan yang berada di sisi lainnya diklasifikasikan sebagai yang tidak selamat. Nah, eh, sedang proses pencarian ini dilakukan secara matematis menggunakan metode optimasi. Kemudian yang kedua yaitu mengapa fitur scaling penting sebelum menggunakan SVM. Karena algoritma ini sensitif terhadap skala dari fitur. Fitur dengan Jadi dengan menggunakan fitur scaling ini, uh, setiap fitur disetarakan dengan rata-rata nilai nol dan juga standar deviasinya 1, sehingga semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pemilihan model. Kemudian yang ketiga yaitu dampak pemilihan kernel terhadap performa model. Nah, jadi pemilihan kernel ini berpengaruh besar terhadap performa model FVM karena kernel menentukan bagaimana data diubah ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Untuk data yang linear, kernel RBF adalah yang paling umum digunakan karena fleksibel dan mampu menangani berbagai pola non-linear. Tetapi kemudian masuk ke 4, yaitu bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dan dalam klasifikasi. Nah, untuk menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi itu terdapat beberapa strategi ya. Salah satunya yaitu menggunakan teknik resampling, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah sampel dari masing-masing kelas menggunakan metode oversampling. Nah, untuk alternatif lainnya yaitu memberikan class weight yang lebih besar pada kelas minoritas saat melatih model, agar SVM ini memberikan penalti. Dan yang terakhir, kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain. Kelebihannya adalah kemampuan SVM itu sendiri dalam menangani data berdimensi tinggi, kemudian efektivitas juga, serta fleksibilitas. Kemudian keterbatasannya yaitu cenderung tahan terhadap Keterbatasannya adalah proses pelatihan yang relatif lambat dan konsumsi memori yang besar. Nah, mungkin cukup sekian pengerjaan tugas pada mata kuliah AI in IT. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.